Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Sri Rahayu, saya mahasiswa Stikes Sukabumi. Nah, apa benar ini dengan Ibu Sapa? Betul. Nah, Ibu, tujuan saya datang ke sini yaitu untuk melakukan pendidikan kesehatan terkait penyakit yang Ibu alami, yaitu hipertensi ya Ibu. Nah, untuk waktunya kurang lebih 10-15 menit. Tempatnya mau di mana Ibu? Di sini aja. Di sini saja ya Bu. Baik, topiknya tadi ya, yaitu melakukan pendidikan kesehatan mengenai penyakit hipertensi yang Ibu alami. Nah, Ibu, sebelumnya saya di sini membawa lembar balik untuk materi yang akan saya bacakan nanti. Nah, Ibu, sebelumnya saya menanyakan, apa Ibu sudah tahu apa itu hipertensi? Tahu sih, tapi cuma sedikit. Sedikit ya Ibu. Nah, baik, nanti saya akan menjelaskan poin-poin terkait hipertensi, yaitu pengertian, tanda dan gejala, sampai dengan pengobatan juga ya Bu ya. Sampai dengan pengendalian hipertensi itu seperti apa. Nah, baik Ibu, untuk waktunya kurang lebih 10-15 menit. Tempatnya di sini saja ya Bu. Nah, baik, kita mulai ya Bu ya. Nah, Ibu, apa itu hipertensi? Hipertensi itu yaitu tekanan darah yang tinggi. Nah, baik. Nah, hipertensi di sini kondisi darah yang kronis di mana tekanan darah pada dinding arteri atau pembuluh darah bersih meningkat. Kondisi ini dikenal sebagai pembunuh diam-diam karena jarang memiliki gejala yang jelas. Nah, tekanan darahnya biasanya tekanan darah sistolik lebih dari 140 mg dan tekanan darah diastol yaitu lebih dari 90 mg, Ibu. Nah, Ibu, sebelumnya ada yang mau Ibu tanyakan terlebih dahulu? Belum ada. Kita lanjut ya Bu. Nah, yang pertama prehipertensi yaitu tekanan darah sistolnya 120 sampai 139 dan diastolnya 80 sampai 89. Kemudian hipertensi stage 1 yaitu 140 sampai 159 atau 90 sampai 99. Sedangkan hipertensi stage 2 ini sudah lebih dari 160 atau lebih dari 100 ya Ibu. Bu, selanjutnya untuk kategori hipertensi di sini ada dua, hipertensi primer yaitu penyakit tekanan darah tinggi yang tidak diketahui penyebabnya. Nah, di sini biasanya hipertensi menyerang sekitar 90% pasien hipertensi. Kemudian hipertensi sekunder ini tekanan darah tinggi yang diketahui penyebabnya seperti karena kelainan pembuluh darah, ginjal, penyakit kelenjar adrenal, kemudian gangguan kelenjar tiroid, dan lain-lain. Nah, untuk kasus hipertensi sekunder ini setidaknya ditemukan pada 10% penderita hipertensi Ibu. Selanjutnya, nah Ibu tahu tanda dan gejala dari penyakit hipertensi di sini ada beberapa. Yang pertama, pusing kepala, kemudian mata kabur, rasa berat pada tengkuk, tiba-tiba dari hidung, dan nyeri dada. Nah, dari tanda dan gejala ini, apakah Ibu mengalami salah satu? Yang paling sering itu pusing kepala sama nyeri tengkuk. Nyeri tengkuk ya Ibu. Nah, itu adalah tanda dan gejala dari penyakit hipertensi. Kita lanjut ya Bu. Ibu, selanjutnya untuk faktor yang mempengaruhi dari hipertensi ini ada beberapa. Yang pertama dari keturunan, misalnya dari keturunan keluarga Ibu, gen dari keluarga Ibu atau dari bapak Ibu. Nah, kemudian umur. Nah, umur juga bisa mempengaruhi penyakit hipertensi tersebut. Kemudian stres. Nah, stres ini menjadi faktor pemicu timbulnya hipertensi. Jadi sering mudah marah-marah, terus cemas juga ya Bu ya. Kemudian makanan tinggi lemak atau kolesterol. Nah, di sini apakah Ibu sering makan makanan yang banyak lemak atau kolesterol? Seringnya. Nah, itu bisa menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya hipertensi. Nah, untuk asupan tinggi garam, nah biasanya ibu-ibu suka banget ya makan asin, terus makan yang garam-garamnya lebih tinggi gitu ya, asupan tinggi garam. Nah, ini bisa menyebabkan hipertensi tersebut.
kemudian obesitas, merokok dan minum alkohol, kemudian kurangnya olahraga. Kita lanjut ya Bu. Nah Ibu, dari hipertensi ini dapat terjadi komplikasi. Yang pertama, stroke. Nah, hipertensi biasanya yang paling tinggi komplikasinya yaitu stroke ya Bu ya. Ibu sudah tahu. Nah, yang kedua yaitu bisa terjadinya gagal ginjal, kemudian impak miokardium, kemudian enselopati, kemudian gangguan saluran kencing juga bisa terhambat, dan yang paling mematikan itu kematian. Nah, kemudian untuk pengendalian dari hipertensi tersebut ini ada 5, yaitu patuh. P-nya yaitu periksakan kesehatan secara rutin dan mengikuti anjuran dokter. Kemudian atasi penyakit dengan pengobatan teratur. Terus T-nya tetap menjaga kebiasaan makanan yang gizi seimbang. Kemudian U-nya upayakan untuk aktivitas yang aman bagi hipertensi. H-nya yaitu hindari asap rokok, konsumsi alkohol maupun zat karsinogenik lainnya. Baik Ibu, untuk pemaparan materinya sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan evaluasi terhadap pemahaman Ibu. Nah, barusan saya sudah menjelaskan beberapa materi terkait hipertensi. Coba Ibu sebutkan apa saja tanda dan gejala dari hipertensi tersebut. Pusing, mata kabur, nyeri tengkuk, nyeri dada. Baik, untuk cara pengendaliannya yang tadi terakhir, Ibu masih ingat? Patuh ya? Iya, patuh. Itu P-nya apa Ibu? P-nya itu periksakan kesehatan secara rutin kalau tidak salah. Ya, betul Ibu. Alhamdulillah pemahaman Ibu bagus ya. Nah Ibu, setelah saya memaparkan materi mengenai hipertensi ini, mudah-mudahan Ibu bisa lebih paham dan juga Ibu bisa terus merawat diri Ibu agar tidak naon anjir jadi pokok kelak. Baik Ibu, setelah barusan Ibu setelah evaluasi barusan, ternyata Ibu sudah paham ya mengenai tanda dan gejala hipertensi itu apa dan pengendalian hipertensi. Nah, semoga kedepannya Ibu juga bisa mengikuti apa yang sudah saya paparkan mengenai materi hipertensi, seperti pengendaliannya tadi patuh, dan Ibu juga sering-sering cek ke dokter kesehatan. Kemudian tadi Ibu sering makan makanan yang berkolesterol, itu agar Ibu dapat dikurangi ya makanan-makanan yang berkolesterol. Kemudian tinggi garam juga Ibu dikurangi juga, makan makanan asin, makan makanan yang tinggi-tinggi asupan garam. Nah, baik Ibu, untuk rencana tindak lanjut, nanti saya akan kembali lagi ke sini untuk melakukan senam hipertensi. Nah, Ibu bisanya kapan? Besok paling ya. Besok ya Bu. Nah, untuk waktunya kurang lebih 10-15 menit. Tempatnya mau di mana Ibu? Di sini aja. Di sini saja. Baik, kalau begitu saya pamit ya Bu. Assalamualaikum.